Halo, kenalin saya Syifa Humaira Amani, biasa dipanggil Syifa. Sekarang saya merupakan salah satu news anchor di TV Zero yang suka banget nih bahas isu internasional yang lagi hangat-hangatnya. Jadi jangan lupa nonton ya. Halo, nama saya Lumongga, lulusan dari S3 Hukum yang fokus pada kajian internasional. Saat ini, kesibukan saya mengajar di salah satu universitas di Jakarta. Passion saya adalah mengajar. Hai, gue Gina. Gue mahasiswa S1 Hubungan Internasional yang anaknya nggak hai banget sih. Hashtag salah jurusan tapi tetap terabas. Gue Nabila, biasa dipanggil Bila, mahasiswa hubungan internasional yang kata orang jurusan 24/7 paper. Tapi B aja sih menurut gue. Hai, gue Koni, mahasiswa hubungan internasional yang sehari-hari sarapan gue adalah buku. Abisan baca buku seru sih, kalian semua harus rajin baca buku juga ya, seru tahu. Hashtag kutu buku selalu terdepan. Halo, gue Gabriela, biasa dipanggil Gaby. Gue biasanya Koni nih, sampai semua orang kayaknya capek deh ngeliat kita nempel terus. Dan juga selalu bawa buku tentunya. Hehe. Annyeong, gue Alda. Gue mahasiswa HI yang mempunyai prinsip gaul boleh, tapi tetap ngejalanin kewajiban gue lah, biar nggak rugi. Hidup harus balance, bos. Hai, gue Ulita, mahasiswa hubungan internasional yang gak bisa lepas dari handphone. Kalau dalam mimpi itu handphone bisa dibawa, gue bawa dah, tapi gak bisa sih, so sad. Selamat pagi pemirsa TV Zero. Kembali lagi bersama saya Syifa Humaira Amani selaku pembawa berita Anda pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan menjanjikan topik yang hangat dan tentunya tidak asing lagi di telinga pemirsa, yaitu mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa ini telah menjadi salah satu sengketa internasional yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mengapa demikian? Mari kita lihat lebih lanjut. Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang terbentang dari Selat Kalimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500 km persegi. Posisi Laut Cina Selatan yang strategis telah menghubungkan kawasan Asia Timur dengan beberapa kawasan lainnya, seperti Asia Barat, Eropa, dan juga Afrika, sehingga menjadikannya sebagai jalur pelayaran tersibuk ketiga di dunia dan bernilai hingga 4,6 ribu triliun rupiah.
strategis, Laut Cina Selatan juga memiliki kekayaan, baik di lautnya maupun pulau-pulau yang ada di dalamnya. Diperkirakan ada sekitar 22 miliar barel gas dan juga 8,2 triliun meter kubik minyak bumi yang terkandung di dalamnya. Lantas, dengan melihat posisi yang strategis dan juga potensi ekonomi yang ada, tidak mengherankan bukan jika Cina memiliki ambisi yang besar untuk menguasai wilayah ini. Sengketa ini berawal pada tahun 1947 ketika Cina mengklaim secara sepihak mayoritas dari wilayah Laut Cina Selatan. Cina memproduksi peta dengan membuat 9 garis putus-putus dan mengklaim bahwa wilayah yang berada di dalam garis tersebut merupakan wilayah teritori Cina. Mengapa Cina dapat mengklaim secara sepihak? Semuanya dilakukan atas dasar sejarah dari Cina kuno, berawal dari dinasti Han pada abad 2 sebelum Masehi dan dinasti Ming serta dinasti Qing pada abad 13 Masehi. Seperti yang dapat kita lihat di layar, ada beberapa wilayah negara yang bersinggungan langsung dengan klaim Cina ini, seperti di negara Vietnam yang bersinggungan dengan Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, negara Filipina yang bersinggungan dengan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Scarborough Shoal, serta Brunei dan Malaysia yang bersinggungan dengan bagian selatan Laut Cina Selatan dan juga sebagian dari Kepulauan Spratly. Jika kita melihat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai wilayah kedaulatan laut suatu negara, terutama dalam UNCLOS 1982, kita dapat melihat apabila klaim secara sepihak Cina ini telah melanggar hukum laut internasional. Lalu, bagaimana menurut pendapat saudara? Tumben banget datangnya lumayan cepet, biasanya juga mepet. Iya nih, tadi gue nganter adik gue dulu, jadi gue langsung aja di kesini. Kita kelas hukum kan ya hari ini? Untung gue udah ngerjain semua tugas dari dosen. Sama sih, ya walaupun ngerjain mepet deadline, yang penting udah kelar lah ya. Lo nonton berita tadi pagi gak sih yang tentang LCS? Berita LCS? Berita yang di channel TV mana nih? Itu yang di channel TV Zero, yang tentang Laut Cina Selatan. Oh lah, LCS alias Laut Cina Selatan, kenal maknya. Iya, gue nonton tuh tadi pagi, kenapa emangnya? Iya, itu sengketa laut kan sampai sekarang masih berlangsung. Padahal konfliknya tuh udah lama kan? Kalau dari sejarahnya sih ya, setahu gue itu udah lumayan lama sih sejak si Cina ini ngeklaim yang 9 dash line-nya itu atau 9 garis putus-putus itu. Tapi kalau untuk sengketa formalnya itu udah dari 2016. Oh, 2016 itu yang Filipina ngajuin arbitrase ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Iya, Cina tuh kekeh banget untuk ngeklaim wilayah di Laut Cina Selatan gitu kan. Mungkin juga karena emang itu jadi kepentingan nasional dia. Secara kan Laut Cina Selatan itu wilayahnya luas banget ya. Terus juga dinamainnya Laut Cina Selatan yang ada kata Cina-nya gitu. Jadi mereka menganggap kalau itu ya sepenuhnya wilayah punya mereka dan juga ambisius banget ya pokoknya buat ngeklaim wilayah itu. Iya, masalahnya beberapa pulau dari Filipina itu kan masuk ke dalam wilayah yang diklaim. Nah, makanya akhirnya si Filipina ini ngajuin arbitrase ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Oh iya, benar yang Kepulauan Spratly itu kan ya namanya. Iya, jadi ya pas tahun 2011 Cina sama Filipina itu sempat ada cekcok gitu deh, perselisihan. Jadi waktu itu Filipina itu ngeklaim kalau seluruh wilayah Laut Cina Selatan itu sebagai bagian dari Laut Filipina Barat dan juga menganggap kalau tindakan si Cina ini pokoknya melanggar aturan dalam hukum UNCLOS 1982 gitu. Iya sebenarnya ya, tapi kalau dilihat-lihat tuh masuk akal juga kenapa si Filipina ini ngeklaim wilayahnya di Spratly, karena dia kan sama kayak kita negara kepulauan dan wilayahnya juga sama-sama menjorok ke atas gitu kan. Nah iya, masalahnya itu si 9 dash line Cina itu yang ikut ngambil bagian dari wilayahnya Filipina. Iya, padahal udah diajuin ke pengadilan arbitrase internasional, tapi konfliknya tuh terus berlangsung, kayak ngebingungin gitu. Iya, kalau menurut gue sih ya yang penting sih dari pihak Cinanya itu loh untuk lebih memahami, mengerti, terus menghargai dan juga menghormati, menaati aturan dalam hukum internasional gitu kan. Secara hukum internasional yang UNCLOS itu loh 1982. Secara kan yang kita tahu gitu juga kalau misalnya Cina itu ikut meratifikasi UNCLOS 1982 ini gitu. Iya. Mata kuliah hukum hari ini kira-kira bahas LCS nggak ya? Soalnya kan masih ada sangkut pautnya gitu sama hukum internasional. Yang gue lihat di LIT sih matkul ini nanti bakal ngebahas hukum laut internasional. Jadi nanti mungkin pas di kelas lo bisa coba tanya-tanya aja sih ke dosen.
Iya. Nanti gue pinjem pulpen ya, pulpen gue ketinggalan. Biasan banget lo, rebut pulpen. Yaudah, gue ada kok 3, nanti gue kasih satu ya pas udah di kelas. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perjanjian internasional. Dan kelas akan berlangsung seperti biasa ya. Dan saya akan menjelaskan sekilas mengenai perjanjian internasional dan kita akan melanjutkan dengan diskusi dilanjut mengenai perjanjian internasional. Oke, akan ada 3 poin yang kita akan pelajari hari ini, yaitu pengertian perjanjian internasional, tahap perjanjian internasional, dan juga praktik dan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Oke, sebelum saya berlanjut, ada yang mau menjelaskan mengenai perjanjian internasional? Saya Bu izin menjawab. Jadi menurut saya ini perjanjian internasional adalah aturan atau hukum yang mengatur tentang hubungan suatu negara, kesepakatan atau kesepahaman mengenai sesuatu yang dipahami bersama. Nah, objeknya ini bergantung akan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya, dan juga dia terdapat sanksi dan menimbulkan hak dan kewajiban. Oke, bagus. Apakah ada lagi yang mau mendapatkan pendapat Gina? Saya boleh Bu, ingin menambahkan sedikit aja. Menurut saya perjanjian internasional itu adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang mana diatur secara hukum internasional dan juga dibentuk secara tertulis untuk menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik. Oke, terima kasih untuk pendapat yang disampaikan. Jadi, kalau kita gabungkan 2 pengertian yang disampaikan oleh teman kalian, perjanjian internasional itu salah satu sumber hukum internasional, dan itu diatur dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Selain itu, dalam perjanjian internasional juga dikenal namanya asas fakta sunt servanda, di mana setiap para pihak itu hukum yang mereka buat itu harus ditaati dan itu mengikat. Oke. Jadi dari pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh kalian dan sudah disampaikan oleh Ibu, apa kalian sudah bisa memahaminya? Oke, bisa kita lanjut ya. Jadi perjanjian itu ada 3 tahapan, di mana yang pertama itu perundingan, lalu yang kedua itu penandatanganan, dan yang terakhir itu ratifikasi. Dan untuk ratifikasi sendiri itu nggak selalu harus dilakukan ya kalau misalnya masalah ini memerlukan penyelesaian yang cepat, karena ratifikasi sendiri itu memerlukan proses yang lama, di mana diperlukan kepala pemerintahan dan juga diperlukan anggota perwakilan rakyat, yang dimana itu harus didapatkan terlebih dahulu karena ini panjang. Jadi untuk masalah-masalah yang begini tadi itu, atau masalah yang misalnya itu melibatkan orang banyak dan harus diselesaikan cepatnya, itu akan dilakukan langsung pelaksanaannya. Nah, sedangkan tahap perundingan yang biasa dilakukan oleh perwakilan rakyat itu biasanya memiliki surat kuasa penuh, harus memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga kepala pemerintahnya langsung, yang kemudian dari hasil perundingan tersebut akan dibuat lagi poin-poin perjanjian yang akan masuk pada tahapan penandatanganan dan akan dibuat menjadi perjanjian. Nah, penandatanganan ini bisa dilakukan oleh duta akbar maupun anggota legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya, tahap pengesahan atau ratifikasi. Nah, pada poin terakhir ini, apa ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, mungkin dalam ratifikasi di Indonesia ini masih banyak ketidakjelasan ya dalam prosesnya, di mana kita lihat hal-hal yang menjadi masalah itu, di mana jangka waktu pihak-pihak tertentu yang melaksanakan ratifikasi ini bergerak secara lamban ya. Nah, lambatnya ratifikasi kerja ini tuh dapat dilihat dari hasil undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan juga DPR selama setahun ini hanya mencapai 7 ratifikasi saja, itu paling banyak ya. Kita lihat juga di tahun 2008 di mana jumlah rancangan undang-undang ratifikasi ini hanya sebanyak 3 ratifikasi perjanjian internasional, di mana hal ini tuh dinilai sangat kecil ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat juga pada tahun 2007 DPR ini mampu menghasilkan rancangan undang-undang sebanyak 5 ratifikasi, sedangkan pada tahun 2006 dan juga tahun 2005 masing-masing tahun ini menghasilkan 7 ratifikasi perjanjian internasional. Dan juga selain itu
proses ratifikasi ini juga dinilai sangat nyata ya. Melihat juga sangat berbeda dengan perundang-undangan pada umumnya, di mana pada pembahasannya pemerintah dan juga DPR ini hanya dapat membahas tentang ratifikasi perjanjian internasional ini dengan jangka waktu 1 hingga 3 minggu saja. Berbeda dengan perjanjian perundang-undangan pada umumnya, di mana membutuhkan waktu lama ya, sekitar 1 tahun, bisa juga sampai hingga lebih. Oke, bagus sekali Gabriela. Jadi emangnya gimana sih mekanisme pengesahan atau ratifikasi perjanjian di Indonesia? Saya mau izin menjawab lagi. Jadi mekanisme proses ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk keputusan atau peraturan presiden yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada pemrakarsa. Nah, pemrakarsa ini terdiri dari badan seperti lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga kementerian atau lembaga non-kementerian seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, lalu pemrakarsa ini akan mengajukan permohonan izin kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Nah, yang ketiga itu setelah proses harmonisasi tersebut selesai, pemrakarsa akan mengajukan dokumen pengesahan kepada Presiden, tapi melalui Menteri Luar Negeri juga. Nah, sebelum dokumen pengesahan itu ditujukan ke Presiden, Kementerian Luar Negeri akan melakukan proses verifikasi dokumen pengesahan tersebut, baru nanti akan diserahkan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet. Nah, sebelum diserahkan lagi ke Presiden, si Sekretariat Kabinet ini akan melakukan verifikasi dokumen pengesahan tersebut. Nah, baru dikasih ke Presiden. Setelah sampai di Presiden ini, Presiden akan mengeluarkan Perpres pengesahan dan setelah itu Sekretariat Kabinet akan mengeluarkan nomor Perpres tersebut dan memintakan nomor lembaran negara kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, baru setelah itu Perpres akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, setelah si Perpres ini diterbitkan, Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen atau Direktorat Jenderal Hukum dan HAM akan mengeluarkan atau mempersiapkan draft notifikasi. Pimpinan lembaga negara atau depository counterpart ya, itu nantinya terkait dari instrument of ratification ini akan menyampaikan acknowledgement dan juga tanggal berlakunya perjanjian internasional tersebut bagi Indonesia kepada Menteri Luar Negeri. Nah, baru nih si Kementerian Luar Negeri akan menginformasikan kepada pemrakarsa dan pihak yang terkait lainnya mengenai acknowledgement dan tanggal berlakunya perjanjian tersebut. Oke, ada bagus sekali. Lambatnya pemerintah bekerja dalam proses ratifikasi dapat terlihat dari UU ratifikasi yang dihasilkan DPR, di mana sebagian besar UU ratifikasi tersebut adalah untuk perjanjian yang sudah jauh hari ditandatangani oleh pemerintah. Misalnya aja UU pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia sama Korea yang sudah ditandatangani sejak tahun 2000 oleh pemerintah. Namun ini tuh baru disahkan kepada pimpinan DPR untuk verifikasi pada tahun 2005. Begitu juga Konvensi Anti Korupsi PBB atau UNCAK yang ditandatangani 2003 tapi baru diratifikasi di tahun 2006. Nah, pemerintah Republik Indonesia juga memiliki Convention Against Transnational Organized Crime atau TOC pada bulan Desember 2002 dan ini tuh baru diratifikasi pada tahun 2009. Nah, selanjutnya baiklah, saya sebentar sama sekarang. Anak-anak, saya dipanggil sebentar ke ruang dekan, jadi kalian bisa diskusi dulu perihal perjanjian internasional dan kaitan dengan studi kasus ya, dengan satu studi kasus yang juga berhubungan dengan perjanjian internasional. Nanti saya kembali lagi. Tentang perjanjian internasional ya? Kayaknya lagi marah ke Laut Cina Selatan nggak sih? Iya, tadi sempat dibahas di kita juga kan. Tapi Indonesia ini terkait nggak sih sama kasus ini?
Iya, Indonesia terkait banget kok. Jadi gue izin ngejelasin ya tentang peran Indonesia di Laut Cina Selatan. Nah, sepengetahuan gue, Indonesia itu udah berupaya nih jadi mediator di konflik Laut Cina Selatan ini. Karena Indonesia kan punya kepentingan tersendiri di Laut Cina Selatan. Ditambah lagi posisinya tuh yang dekat sama Laut Cina Selatan, terus jalur perdagangan, kekayaan alam, situasi geopolitik, itu tuh udah pasti narik perhatian pihak Indonesia. Walaupun dalam 6 tahun perundingan tuh gak ngasilin apapun, tapi Indonesia tuh tetap berupaya untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Nah, makanya akhirnya Indonesia itu memprakarsai yang namanya Bali Principles. Nah, jadi Bali Principles itu terdiri dari prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antara negara di kawasan Asia Pasifik yang fokusnya itu untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Nah, iya benar banget tuh apa yang udah disampaikan sama Gina tadi. Nah, gue juga pengen nambahin nih. Jadi tuh Indonesia menggagas sebuah pendekatan baru yang dinamakan dengan Maritime Cooperation atau kerjasama di dalam bidang kemaritiman. Nah, yang nantinya pendekatan ini tuh akan lebih disempurnakan lagi di dalam Expanded ASEAN Maritime Forum atau sebuah forum diskusi yang di dalamnya itu membahas terkait masalah di bidang kemaritiman di khusus wilayah regional ASEAN. Nah, Indonesia ini itu juga berperan untuk mencegah, kemudian mengelola dan juga menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan ASEAN supaya Indonesia ini itu bisa menjunjung tinggi perdamaian di kawasan ASEAN, terus juga menggunakan cara-cara yang damai gitu tanpa adanya unsur paksaan dan juga unsur kekerasan. Nah, Indonesia itu juga gencar banget nih berperan sebagai mediator gitu dalam kasus Laut Cina Selatan, di mana Indonesia ini seperti yang kita ketahui kan dia merupakan negara kepulauan gitu kan. Dalam deklarasi Juanda ya, Indonesia itu sangat amat memperjuangkan untuk mengembangkan konsepsi negara kepulauan yang didasarkan atas kesatuan daratan dan juga lautan. Nah, konsepsi negara kepulauan yang tercantum dalam deklarasi Juanda itu kan pada garis besarnya itu isinya menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan gitu yang memiliki coraknya tersendiri. Terus juga sejak dahulu Kepulauan Nusantara ini tuh sudah merupakan satu kesatuan di mana seluruh wilayah laut dan perairan di dalamnya itu merupakan lebar laut Indonesia. Nah, kita juga bisa tahu nih kepentingan lainnya Indonesia di Laut Cina Selatan itu adalah di bidang ekonomi, di mana kepentingan ekonomi di Laut Cina Selatan itu seperti yang kita tahu bahwa Cina dan juga Indonesia itu kan menjalin banyak banget kerjasama ya dalam bidang ekonomi. Nah, makanya Indonesia tuh nggak mau memperburuk hubungan baik yang sudah dijalin itu dengan Cina sehingga Indonesia itu pingin menjaga kestabilan hubungannya dengan Cina dan juga Indonesia, dan juga kepentingan lainnya itu terkait dengan kepentingan keamanan aliansi dan juga kestabilan regional di kawasan ASEAN. Karena kalian kan pasti tahu nih Laut Cina Selatan itu kan deket banget ya sama negara-negara di ASEAN ya kan. Nah, makanya Indonesia itu ingin menerapkan prinsip, norma, dan aturan internasional yang penuh dengan kedamaian demi menyelesaikan sengketa dan juga konflik yang terjadi gitu. Nah, aku mau nanya dong, menurut kalian nih kan Indonesia memiliki peran ya dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Menurut pengalaman kalian nih, prosedur untuk penyelesaian sengketa yang benar dengan baik dan benar itu gimana sih? Oh, boleh banget nih pertanyaannya. Gue izin jawab pertanyaan dari Koni ya. Jadi hukum penyelesaian sengketa itu ada dua. Yang pertama menurut pasal 33 ayat 1 melalui Mahkamah Internasional atau ICJ. Terus yang kedua itu ada pasal 287 UNCLOS 1982. Jadi ini mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Dalam UNCLOS 1982 ini juga dibagi menjadi dua nih, penyelesaiannya secara damai dan prosedur wajib. Nah, dari 4 forum yang tersedia yaitu ada Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus. Nah, nantinya itu prosedurnya akan dimulai dari mengajukan masalah tersebut ke hadapan Mahkamah Hukum Laut, kemudian mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut. Nah, dan keputusan sidang ITLOS itu sendiri nanti akan menghasilkan peraturan yang sifatnya mengikat. Tapi nih, kalau dikaitin ke kasus Laut Cina Selatan, kalian pasti udah tahu kan ya, kalau Cina itu tetap bersikeras nolak nih hasil persidangan dari yang 2016 kemarin itu. Nah, kan susah ya kalau kita menyelesaikan sengketa, tapi salah satu pihaknya aja itu masih keras kepala. Nah, benar banget tuh apa yang udah disampaikan sama Gina. Intinya apa yang udah disampaikan Gina itu udah menjawab banget pertanyaan dari Konita. Nah, dan inti dari jawabannya itu sebenarnya adalah
prosedur penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan dengan mengajukan ke 4 forum Mahkamah Internasional, di mana keempat forum Mahkamah Internasional ini bergerak dan berjalan dengan didasarkan pada hukum penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan juga pasal 287 UNCLOS 1982 gitu guys. Oke. Gue mau nambahin juga dong, kayak tadi kita udah bahas ya, kalau UNCLOS yang sekarang itu merupakan UNCLOS ketiga atau UNCLOS 1982 yang merupakan hasil dari Konferensi Hukum Laut oleh PBB pada tahun 1973 sampai 1982. Dan pada saat itu terdapat setidaknya 60 negara yang telah meratifikasinya, namun seiring dengan berjalannya waktu bertambah tuh jadi 167 negara yang telah meratifikasi UNCLOS gitu. Nah, dalam proses pembuatannya itu melalui proses yang sangat panjang dan rumit gitu. Jadi dari tahun 1930 LBB sebagai organisasi internasional telah melakukan konferensi hukum laut untuk mengatur tentang wilayah laut teritorial internasional dan hak lintas damai. Kemudian pada tahun 1958 PBB melaksanakan konferensi hukum laut untuk menciptakan UNCLOS gitu. UNCLOS pertama. Nah, tidak lama setelah itu pada tahun 1960 PBB melaksanakan kembali konferensi hukum laut yang menghasilkan UNCLOS kedua. Dan yang kemudian pada tahun 1982 di Jamaika, PBB berhasil menetapkan UNCLOS ketiga sebagai dasar hukum laut untuk sistem internasional kayak gitu. Nah, dengan adanya UNCLOS ini diharapkan kalau pembagian zona-zona laut internasional dan hak serta kewajiban negara itu dapat teratur dengan damai gitu. Jadi negara-negara dapat mengelola laut misalnya untuk penelitian, lingkungan, wisata dengan mendasar gitu. Berarti kalau kayak gitu zona-zona itu terbagi menjadi berapa sih? Kayak gimana? Kalau di UNCLOS itu terdapat beberapa pembagian zona. Yang pertama zona-zona di bawah yurisdiksi atau kedaulatan negara yang terbagi menjadi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial yang ditarik dari sejauh 12 mil dari garis pantai. Lalu ada zona yurisdiksi terbatas dan khusus, yaitu termasuk dalam zona tambahan yang tidak melebihi dari 24 mil ditarik dari garis teritorial. Lalu ketiga ada yang namanya zona yang tidak diatur dalam yurisdiksi nasional manapun, yaitu laut lepas gitu. Boleh deh gue coba izin nambahin ya, karena tadi gue coba searching kan, habis itu ada berapa 2 poin sih yang emang belum lo mention. Nah, yang keempat itu ada zona maritim yurisdiksi eksklusif yang emang itu guna untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya, yaitu Z atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Terus yang terakhir itu yang kelima ada zona maritim di bawah pengaturan internasional khusus, yaitu kawasan dasar laut internasional. Nah, kalau dilihat dari yang udah dibahas sebelumnya itu emang sih Cina ini udah yang mengklaim LCS itu udah melanggar poin sih menurut gue, karena Z sendiri itu merupakan kawasan laut yang berada di luar dan berdampingan langsung oleh laut teritorial, yang dimana kawasan laut tersebut itu berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai, dan juga berdasarkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara-negara lainnya yang emang berhubungan langsung pada LCS ini. Habis itu terus beberapa kasus sebelumnya itu Cina sendiri nelayan Cina itu ditangkap nih dia oleh negara pantai karena emang si nelayan ini tuh melakukan illegal fishing di wilayah yang bersengketa ini. Maka kalau gue lihat sih berarti Cina ini udah melanggar berapa poin hukum UNCLOS sendiri sih. Nah, menurut gue juga ya karena di Laut Cina Selatan itu kan terdapat laut lepas ya. Nah, kalau di UNCLOS itu diatur tuh dalam pasal 86 ayat 1 kalau laut lepas itu merupakan laut terbuka yang bukan bagian dari laut zona ekonomi eksklusif, laut teritorial dan perairan internal negara manapun gitu. Nah, diatur juga dalam UNCLOS pada pasal 87 ayat 1 kalau laut lepas itu merupakan wilayah terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh yang terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai gitu. Berarti emang benar sih Cina ini dia udah melanggar berapa poin hukum di UNCLOS itu sendiri sih. Iya. Gimana diskusinya?
bakal ada rapat. Makasih untuk aktivitas hari ini, kehadirannya juga. Maaf kalau ibu ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan depan. Selamat pagi semuanya. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, your love life's the away.